Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, ketemu lagi kita di channel saya Cinta Sunnah. Bahwasannya di balik sunnah ada kejayaan. Berbagai macam ragam orang yang berdosa bangkit dari kubur. Bagaimanakah rupa orang yang bangkit dari kubur? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Di padang mahsyar nanti, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad SAW dengan berbondong-bondong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yunfakha fis-suri fatatuna afwaja. Di hari ditiupkannya sangkakala datanglah kamu berbondong-bondong. Setelah Nabi Muhammad SAW diturunkan ayat ini, lalu beliau menangis. Kemudian beliau ditanya. Nabi Muhammad SAW berkata, Anda menanya suatu soal yang amat mengerikan dan menyedihkan dari hal umatku yang dibangkitkan di padang mahsyar nanti. 12 tahun berganti-ganti, berkelompok-kelompok daripada umatku dengan macam-macam keadaan sesuai dosa yang mereka pernah lakukan, kemudian sehingga ajalnya mereka tidak bertobat. Tiap-tiap golongan diumumkan dosa yang telah dilakukan. Inilah 12 orang yang rupanya akan dibangkitkan dari kubur sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Adapun golongan yang pertama akan dibangkitkan muka mereka seperti rupa kera. Itulah orang yang kerjanya suka menyebarkan fitnah di tengah-tengah manusia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Golongan kedua akan dibangkitkan muka mereka seperti muka babi. Itulah hakim-hakim yang menerima uang suap dalam menyelesaikan sesuatu perkara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Samma'una lil kadhibina akaluna lisuhta. Mereka mendengarkan keterangan-keterangan dusta karena mengharapkan memakan uang suap. Golongan yang ketiga bangkit dari kubur dengan tidak bermata. Mereka meraba-raba berjalan ke sana kemari. Itulah hakim-hakim yang tidak berbuat adil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'imma ya'izukum. Bila kamu akan melakukan di antara manusia, hendaklah menjadi yang adil, karena Allah yang paling baik yang memberi nasihat yang baik bagimu. Golongan yang keempat akan dibangkitkan dengan tidak bertelinga, tuli dan gagu. Itulah orang-orang yang sombong dengan mulutnya dan perbuatannya karena membanggakan kekayaan, pangkat dan kedudukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak suka pada orang yang angkuh dan sombong. Golongan yang kelima bangun dari kubur, lidah mereka ditusuk, menjulur, dari mulut mengalir darah dan nanah. Itulah alim ulama, lain ilmu, lain amal yang dikerjakannya. Orang lain dianjurkan berbuat kebajikan, sedang mereka melupakan diri sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kamu menganjurkan orang lain berbuat kebajikan sedang kamu membaca kitab? Apakah kamu tidak berpikir? Golongan yang keenam bangkit dari kubur. Tubuh dan kulit mereka luka-luka, pecah dan terbakar. Itulah orang yang jadi saksi memberikan keterangan yang palsu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtumus syahadata wama yaktumha fa innahu asimun qalbah. Dan jangan kamu sembunyikan keterangan yang benar, karena itu dosa di dalam hati. Golongan yang ketujuh akan dibangkitkan seperti orang yang bermain akrobat. Kepalanya ditekuk ke belakang sehingga ada di bawah, diikat begitu rupa, dua tangannya sampai ke tanah dan jalannya mundur. Kemaluannya ditusuk dengan besi, maka dari kemaluannya mengalir nanah yang amat busuk baunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Janganlah kalian melakukan zina, karena perbuatan itu keji dan seburuk-buruk perbuatan. Golongan yang kedelapan, bangkit dari kubur, berjalan sebentar, jatuh sebentar, bangun sempoyongan, seperti orang yang mabuk. Itulah orang yang bakhil, tidak suka mengeluarkan zakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, sedekahkanlah hartamu dari barang yang baik yang kamu dapat dari usahamu. Golongan yang kesembilan akan dibangkitkan dari kubur dengan muka yang hitam. Matanya hijau, perutnya besar, di dalamnya penuh ular dan kalajengking. Itulah mereka orang-orang yang makan harta anak yatim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim itu secara zalim, sama seperti makan di perutnya api neraka. Golongan yang ke-10 akan dibangkitkan dari kubur, badannya penuh borok dan koreng. Itulah orang-orang yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menduakannya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Golongan yang ke-11 akan dibangkitkan dari kubur dengan gigi bertaring seperti tanduk sapi. Bibir mereka panjang sampai ke dada. Lidah mereka terjulur sampai ke perut. Perut mereka buncit menggelantung sampai ke lutut. Itulah peminum minuman keras, pecandu, judi dan sebagainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun. Mereka bertanya kepada engkau, katakanlah, judi dan arak itu adalah dosa yang besar. Golongan yang ke-12 akan dibangkitkan dari kubur. Mereka berlari-lari seperti orang yang ketakutan. Perut mereka panjang seperti balon, menyeret ke tanah ke celah-celah dua kakinya. Itulah pedagang-pedagang yang berlaku curang. Bila menimbang untuk diri sendiri minta cukup, tetapi menimbang untuk dijual kepada orang lain selalu dikurangi. Dari mulut mereka terus-menerus mengalirkan darah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan celakalah pedagang-pedagang yang curang, bila menimbang dari orang lain untuk dirinya dimintakan cukup, tetapi bila ia menakar atau menimbang dijualkan untuk orang lain selalu merugikan orang. Demikianlah antara lain orang-orang dari umat Nabi Muhammad SAW yang akan dibangkitkan dari kubur, yang melakukan pelanggaran agama dan mati dengan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru sebagian saja hukuman orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW melihat keadaan umatnya demikian. Beliau merasa kasihan dan sedih, tetapi apa mau dikata, karena perbuatan merekalah menghukum mereka sendiri. Begitulah tiap-tiap tahun berganti musim. Tahun ini akan bangkit orang-orang yang durhaka kepada ibu bapa, umpamanya, dan tahun depan lain golongan lagi, dan seterusnya. Rupanya orang-orang yang akan dibangkitkan hari kiamat nanti akan berlangsung bukan setahun 2 tahun, bahkan sebenarnya memakan waktu puluhan tahun. Tiap-tiap orang seketika diadakan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya memakan waktu 5 menit. Allah taala Maha Adil dan Maha Bijaksana. Sebelum seorang hamba dimasukkan ke surga atau neraka, maka diadakan penghisapan terlebih dahulu. Dan kemudian diadakan timbangan amal, berat mana antara dosa dan pahala. Yang maksudnya jangan sampai ada orang yang merasa ditekan atau dizolimi. Jadi, walaupun mereka yang rupanya sudah demikian keadaannya, mereka tetap akan dihisab,
agar supaya manusia membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar adil. Wallahu a'lam. Jangan lupa dukung video ini dengan cara klik like, subscribe agar kamu dapat menonton video-video berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.